Kalian pernah mengalami nggak mengeluarkan uang untuk suatu hal yang setelah kalian sadari ternyata nggak bermanfaat atau value-nya nggak sesuai dengan nilai uang yang kalian keluarkan. Bahkan kalian mulai menyadari kalau ternyata keluar uang untuk hal-hal ini sudah jadi rutinitasnya kalian dan dihitung-hitung ternyata total pengeluarannya cukup banyak. Di video kali ini saya mau share 7 hal yang saya stop beli karena saya sadar ternyata hal-hal ini kurang bermanfaat dan pengeluaran rutin yang saya lakukan untuk 7 hal ini tanpa disadari jadi penyebab saya kehilangan banyak uang. Yang pertama, barang diskon yang tidak dibutuhkan. Kalau kalian perhatikan, sekarang banyak sekali fenomena diskon besar-besaran. Biasanya bisa terjadi beberapa kali dalam 1 tahun. Dan yang paling sering itu saat momen libur panjang atau hari raya tertentu. Contohnya saat menjelang lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Gak berhenti di hari-hari besar aja, bahkan sekarang di setiap tanggal dan bulan yang angkanya sama, bisa terjadi fenomena diskon besar. Kita sering dengar yang namanya Harbolnas, Black Friday, atau Cyber Sale. Tanggal-tanggal kembar di setiap bulan misalnya 55, 66, 99, 11, 11, atau 12, 12. Ada juga yang namanya PD Sale. Diskon saat tanggal-tanggal gajian biasanya sekitar tanggal 25 sampai 28 setiap bulan. Dulu saya sering tergoda buat beli suatu barang hanya karena lagi diskon besar ini. Tapi setelah dibeli ternyata barang tersebut jarang sekali saya pakai. Akhirnya saya sadar bahwa diskon besar bukan berarti hemat jika barangnya nggak kita butuhkan. Nah, untuk mensiasati agar tidak beli barang yang memang saya nggak butuhkan, saya coba buat wishlist untuk barang-barang yang benar-benar saya mau beli karena butuh. Saya juga cek dan catat harga sebelum diskon. Jadi kalau memang ada fenomena diskon besar-besaran, saya bisa compare harga sebelum dan sesudah diskon. Jadi saya tahu apakah benar harganya memang lebih murah dari harga normalnya. Jika iya, maka saya bisa manfaatkan momen ini untuk membeli barang yang benar-benar saya butuhkan dengan harga yang hemat. Nah, mungkin kalian sering juga mengalami terjebak dengan fenomena diskon seperti ini. Beli barang saat diskon tapi ternyata barangnya nggak kalian butuhkan. Atau bahkan ternyata harganya sama seperti harga normal. Kalian bisa coba bikin wishlist juga dan jangan lupa catat harga sebelum diskonnya. Kedua, souvenir dan pernak-pernik kecil. Kalau dulu setiap jalan-jalan, saya biasanya selalu beli oleh-oleh seperti gantungan kunci, magnet kulkas, atau baju yang ada ciri khas tempat yang didatangi. Kelihatannya murah ya, tapi setelah dipikir-pikir souvenir ini jarang berguna dan gak memiliki makna, bahkan kadang gak mengingatkan saya ke momen tertentu juga saat berada di kota yang saya kunjungi tersebut. Selain berpotensi menambah kos bagasi saat pulang traveling, juga berpotensi menambah barang-barang yang sebetulnya gak berguna di dalam rumah. Jadi sekarang saya ganti souvenir-souvenir itu dengan foto-foto atau video di setiap momen saat traveling tersebut. Selain lebih hemat, juga bisa jadi dokumentasi untuk mengenang momennya. Dan kalaupun perlu beli oleh-oleh untuk keluarga atau teman, lebih baik oleh-oleh berupa makanan khas dari tempat traveling tersebut. Souvenir-souvenir ini memang mungkin harganya nggak mahal, tapi coba kalian pikirkan lagi apakah seberguna itu kita memberikan oleh-oleh gantungan kunci atau baju yang punya ciri khas kota tempat kita kunjungi. Coba pikirkan kira-kira dipakai nggak barang tersebut. Ketiga, langganan atau beli membership tapi tidak dipakai. Contohnya membership gym, langganan streaming, atau aplikasi premium yang jarang diakses atau digunakan. Nah, secara nggak sadar ini tuh pengeluaran silent yang bisa menguras uang kita setiap bulan. Saya biasanya suka nih trial-trial aplikasi atau tools baru untuk produktivitas atau untuk support saya bikin konten atau langganan tools atau software analitik sosial media. Kadang di awal ini ada trial misalnya 30 hari. Setelah itu berlangganan bayar bulanan. Kadang saya suka lupa, setelah di trial ternyata nggak kepake. Dan karena biasanya untuk registrasi di awal saya harus masukkan nomor kartu debit dan CVV, tahu-tahu saya kena charge berlangganan untuk bulan berikutnya. Ini adalah salah satu case di mana saya kehilangan uang karena trial software. Dan tools atau subscription-nya ternyata nggak saya butuhkan, tapi lupa untuk saya unsubscribe. Tapi ada juga yang saya sudah berlangganan karena adanya kebutuhan untuk support aktivitas saya. Seperti saya langganan kapasitas storage Google Drive yang 2 tera, sekitar 158.000 per bulan. Tapi harusnya setelah saya beli storage seperti SSD ini, saya mulai pindah-pindahin datanya yang sifatnya permanen dan jarang diakses ke SSD ini. Jadi saya bisa turunkan kapasitas sewa storage Google Drive-nya. Mungkin yang tadinya 2 tera, saya bisa turunkan jadi 200 GB aja. Udah cukup dan harga langganannya juga turun jadi 48.000 per bulan. Jadi monthly cost-nya berkurang, saya bisa saving cost 100 ribuan per bulan. Tapi karena saya selalu lupa untuk pindahin datanya dan turunin kapasitas storage-nya, akhirnya saya selalu ditagih pembayarannya setiap bulan yang seharusnya tagihannya bisa lebih kecil. Kadang kita lupa berlangganan sesuatu dan gak ingat kalau ternyata nggak terlalu butuh, tapi masih selalu kita bayar setiap bulan. Ini jadi pengeluaran yang sebetulnya nggak perlu, makanya kita wajib untuk audit pengeluaran kita, terutama yang sifatnya langganan atau membership ini teman-teman. Keempat, gadget atau teknologi baru yang tidak perlu. Teknologi gadget saat ini perkembangannya pesat sekali. Baru keluar tipe smartphone baru, beberapa bulan kemudian keluar lagi yang baru.
Kadang banyak juga dari kita yang FOMO dengan gadget yang baru aja keluar tipe barunya. Contohnya misalnya iPhone deh. Kalau dilihat dari historical versi iPhone, itu hampir setiap tahun keluar versi barunya. Teknologinya makin keren baik dari kualitas lensa maupun desain bodinya. Kebayang nggak kalau kita setiap tahun FOMO upgrade ke tipe iPhone yang terbaru? Harga iPhone 16 sekarang aja kisarannya 14-15 jutaan. Kalau setiap tahun kita ganti iPhone terbaru, mungkin budget kita setiap tahun sekitar 10 jutaan dengan asumsi kita jual iPhone lama kita. Padahal mungkin fitur iPhone yang kita gunakan sekarang masih sangat reliable untuk kebutuhan kita. Sebenarnya mungkin nggak masalah kalau kita ganti gadget ke yang lebih baru secara teknologi, asalkan benar mampu untuk membelinya, bukan karena FOMO lalu maksain beli dengan cicilan misalnya. Apalagi setelah beli kita nggak manfaatkan dengan baik fitur dan teknologi gadget tersebut. Misalnya iPhone tadi mungkin sangat worth it kalau kita upgrade tapi kita manfaatkan iPhone tersebut untuk membuat konten, mendukung kreativitas atau bahkan bisa bantu kita menghasilkan income. Jadi worth the price. Kadang kita membeli sesuatu bukan karena kita butuh, tapi karena kita hanya ingin punya barang itu. Saya punya pengalaman yang mungkin menggambarkan kondisi bahwa saya salah pilih gadget hanya karena saya ingin, yaitu waktu memilih mau membeli iPad Pro atau MacBook Air. Saya memilih iPad karena mempertimbangkan bahwa bisa bantu saya buat desain digital produk. Kayaknya lebih enak menggunakan iPad karena ada pennya. Saat saya mau scripting secara mobile juga sepertinya lebih enak untuk dibawa-bawa. Dan karena saya nggak pernah pakai tablet sebelumnya, saya ingin punya tablet. Tapi kenyataannya setelah saya beli, justru saya malah lebih banyak scripting dan desain pakai MacBook Pro lama saya tahun 2012. Karena secara keyboard, feel yang saya dapat jauh lebih nyaman saat menggunakan MacBook Pro. Layar juga lebih lebar, begitu juga untuk desain sederhana menggunakan Canva. Meskipun kadang saya masih pakai iPad ini untuk scripting di coffee shop karena enteng dibawa-bawa dan bentuknya juga lumayan kecil. Itu salah satu pelajaran yang saya ambil ketika ingin membeli atau upgrade gadget. Perlu mempertimbangkan apakah benar-benar butuh upgrade teknologi yang baru. Apakah sesuai dengan kebutuhan? Kalau saya upgrade, kira-kira akan bertahan berapa lama sampai saya harus upgrade lagi? Dan balik lagi, apakah cost upgrade-nya akan tertutupi dengan benefit yang saya dapatkan? Dengan pengalaman saya ini, mungkin bisa jadi pertimbangan-pertimbangan untuk teman-teman yang ingin upgrade gadgetnya ke versi yang baru. Kelima, minuman kekinian dan kopi mahal. Dulu saya suka minum kopi sasetan yang harganya 2000-an per saset. Tapi saya coba beralih ke biji kopi yang tentu lebih sehat. Sekarang saya lebih memilih minum kopi yang di-grind langsung lalu di-brew, entah itu diolah jadi kopi susu atau sekedar dibuat americano. Saat di awal peralihan ini, karena saya belum ngerti cara grind biji kopi, brewnya gimana, dan ngebayang ribet banget prosesnya, saya cenderung lebih sering beli kopi di coffee shop. Kebetulan karena saat ini saya masih kerja secara hybrid, kadang WFO, kadang WFH, jadi momen beli kopi di luar itu cuma saat WFO. Kalau saya hitung-hitung, saya bisa beli kopi 2 kali sehari. Minimal banget kos saya buat 2 kali beli kopi itu di 35.000 hingga 40.000. Kebayang ya, mungkin beli makan sama beli kopi, kosnya besaran beli kopi. Kebenaran hanya pas WFO saya beli kopi di luar, jadi kosnya nggak terlalu terasa kalau disebulankan. Bayangkan kalau mungkin teman-teman yang kerja full WFO, mungkin kos untuk kopi bisa habis 600 hingga 900 ribu per bulan. Nah, akhirnya saya mutusin untuk beli mesin kopi kecil. Kosnya mungkin agak besar di awal beli. Saya beli mesin kopi sederhana aja, harganya sekitar 1,2 jutaan. Dan saya coba waktu itu untuk pesan kopinya via marketplace. Saya pesan yang sudah di-grind dan menyesuaikan settingan di mesin kopi saya. Setelah sebulan berjalan, akhirnya saya coba hitung pos saya buat beli kopi tiap bulan. Saya beli kopi sekitar 1 kilo setiap bulan, kadang mix 500 gram single origin dan 500 gram blend. Dan kos buat beli kopi saya sekitar 150 hingga 250 ribu setiap bulan, nggak pernah lebih. Saya bisa nikmati minum kopi 2-3 kali sehari selama 30 hari dan keluar budget maksimal 250 ribu per bulan. Kalaupun biaya beli mesin kopinya saya masukkan ke kos bulanan untuk 1 tahun pertama, artinya budget saya buat minum kopi dengan cara ini hanya sekitar 350 ribu per bulan. Jauh banget ya bedanya dengan kos ngopi di coffee shop atau cafe. Ya tapi bolehlah sesekali kalau mau kumpul sama temen buat bangun koneksi, kita keluar budget kopi untuk entertain. Kebayang ya teman-teman, berapa kos dari kita beli kopi di luar sama kita keluar kos beli mesin kopi di awal lalu pesen kopinya di marketplace dan bikin kopinya sendiri. Bedanya cukup jauh ya. Keuntungan lain yang bisa saya rasain juga yaitu saya jadi bisa eksperimen beli berbagai macam jenis biji kopi dari berbagai macam coffee roaster dan cari yang mana yang cocok buat saya. Keenam, barang branded untuk impressing others. Dulu ngebayangin punya barang branded, sepatu Nike, kaos Uniqlo, punya gadget bermerek keren seperti Apple, kayaknya keren gitu ya. Barang-barang branded yang dibeli rasanya bisa naikin tingkat pede dan gengsi kita. Tapi inilah kesalahan yang sering kita buat, beli sesuatu biar kelihatan keren di mata orang lain.
Kalau teman-teman tahu, ada yang namanya spotlight effect. Ini adalah cognitive bias, di mana adanya kecenderungan kita berpikir berlebihan terhadap perhatian orang lain kepada kita. Kondisi spotlight effect ini dialami setiap orang, di mana setiap orang lebih mengkhawatirkan seperti apa dirinya dilihat oleh orang lain. Kalau merujuk ke kondisi spotlight effect tadi, artinya percuma kita punya barang branded tadi jika tujuannya untuk diperhatikan oleh orang lain. Karena ketika mereka melihat barang branded kita, yang mereka pikirkan justru diri mereka sendiri. Entah mereka juga ingin punya atau malah berpikir kayaknya barang branded yang kita pakai nggak cocok untuk diri mereka. Jadi perhatian mereka bukan kepada kerennya kita pakai barang tersebut, tapi lebih ke kondisi diri mereka sendiri. Kadang kita terjebak beli barang branded untuk show off, jadi spend banyak uang. Padahal mungkin kita nggak suka-suka banget atau malah barang yang kita beli itu juga sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Ini kesalahan fatal. Beli sesuatu bukan karena kebutuhan atau keinginan diri kita sendiri, tapi hanya karena ingin nunjukin ke orang lain. Contoh satu lagi, misalnya kalian makan di tempat mewah yang harga menunya mahal. Padahal cuma buat foto-foto terus diposting di sosmed. Biar kelihatan hebat makan di tempat mahal. Padahal mungkin makanannya biasa aja. Atau kalian beli iPhone terbaru cuma biar kelihatan mampu nih beli iPhone. Padahal belinya nyicil. Beda ceritanya kalau kalian beli barang branded karena kualitasnya. Misalnya kalian beli sepatu Nike Trail yang kalian beli jutaan harganya. Tapi kalian tahu sepatu ini sangat bermanfaat ketika kalian pakai trail run. Mencegah bahaya tergelincir, soalnya punya teknologi yang bikin kaki kalian nggak pegel, atau teknologi Gore-Tex-nya yang bikin sepatu ini anti air. Jadi lain ceritanya, kalian beli value, nilai yang kalian butuhkan dari barang branded ini, bukan untuk impressing others. Jadi coba kalian pikirkan lagi kalau mau beli barang branded, harga jutaan misalnya. Kalian tahu bahwa ada value yang kalian cari di barang ini, bukan karena kalian ingin kelihatan keren aja di mata orang lain, karena tingkat kepuasannya juga akan sangat berbeda. Ketujuh, kendaraan baru terutama dengan cicilan panjang. Dulu setiap saya ingin beli kendaraan, baik motor atau mobil, saya selalu beli dalam kondisi baru. Setelah mulai memahami konsep depresiasi atau penurunan nilai dari kendaraan, saya mulai berpikir ulang kalau mau beli kendaraan baru. Mungkin banyak dari kita yang nggak tahu kalau kendaraan baru akan mengalami depresiasi harga atau kehilangan nilainya hingga 15-30% pada tahun pertama. Lalu akan kehilangan nilainya lagi sekitar 5-15% lagi setiap tahun berikutnya. Inilah yang membuat saya berpikir kalau mau membeli mobil atau motor idaman yang baru aja keluar, saya akan tunggu minimal 1-2 tahun untuk beli secondnya. Karena udah pasti saya akan dapat diskon dari penyusutan dari harga baru yaitu sekitar 15-30%. Apalagi kalau dalam waktu 1-3 tahun keluar lagi faceliftnya, mungkin semakin besar penyusutan harga kendaraan tersebut. Dengan kondisi kendaraan yang belum terlalu lama digunakan yaitu sekitar 1-2 tahunan, saya bisa dapat harga yang udah cukup jauh dari harga barunya. Jadi saya lebih baik nabung dulu 1-2 tahun dan beli cash kendaraan tersebut. Satu lagi pelajaran dari membeli kendaraan yaitu membeli kendaraan yang tergolong premium. Karena biasanya kendaraan premium itu harga launchingnya mahal banget, tapi harga secondnya bisa turun drastis. Padahal kilometer atau masa pakai kendaraannya kecil. Bisa dibilang bukan kendaraan capek yang dipakai warawiri setiap hari. Karena biasanya kendaraan premium dibeli oleh orang-orang yang secara finansial sudah menengah ke atas, dan mereka memiliki kendaraan ini sebagai kendaraan kedua atau hanya sekedar kendaraan hobi aja. Itu pengalaman saya tentang strategi membeli kendaraan teman-teman. Jadi saya nggak beli kendaraan baru karena depresiasi harga yang cukup jauh di tahun pertamanya, dan usahakan beli kendaraan yang tergolong premium ya. Dengan stop beli barang atau hal lain dengan berbagai kondisi tadi, saya jadi bisa manfaatkan uang lebihnya untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti untuk investasi, baik investasi ilmu ataupun investasi di instrumen investasi, traveling atau menambah dana darurat dan dana pendidikan. Mengatur uang bukan berarti harus pelit dan irit, tapi tentang prioritas apa yang benar-benar penting untuk hidup kita. Kalau kalian punya kebiasaan belanja atau beli barang yang udah kalian stop, silakan share di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan see you in next video.